Nah, kita sekarang masuk ke materi analisis kapabilitas proses. Jadi ini kata kuncinya adalah kapabilitas proses ya. Untuk melihat seberapa kapabel, ya, seberapa berkualitas atau seberapa bermutu suatu proses itu dijalankan. Jadi kita akan melakukan analisis ya terhadap seberapa baik suatu proses itu dijalankan berkaitan dengan spesifikasi atau standar yang sudah ditetapkan sehingga hasil dari suatu proses produksi itu bisa sesuai ya dengan spesifikasi atau batas toleransi yang diperbolehkan. Suatu proses produksi kita selalu menetapkan ya nilai tetapan mu atau dalam hal ini sebagai suatu spesifikasi ya yang kita jadikan acuan. Nah, pada konteks lapangannya ternyata nilainya itu tidak selalu betul-betul tepat ya di nilai mu yang kita tetapkan. Dia pasti akan adanya variasi pergeseran nilai-nilai tersebut bisa ke kanan ya. Mana yang ke kanan ini berarti nilainya melebihi yang diharapkan atau bisa juga malah ke kiri. Artinya ini kurang dari yang diharapkan. Nah, kita kalau hanya menetapkan mu-nya berarti kan intervalnya sangat sempit ya. Artinya kita bisa memberikan toleransi gitu ya. Dalam hal ini kita sebut natural toleration limit atau NTL, di mana seberapa jauh penyimpangan suatu nilai bergeser dari mu-nya masih bisa kita terima ya toleransi akibat adanya variasi secara natural atau secara alamiahnya memang adanya nilai-nilai yang menyimpang dari nilai mu. Nah, untuk itu kita tetapkan yang pertama itu kalau ke atas itu sebagai UNTL ya, berarti ini sebagai upper, unity upper ya, natural toleration limit ditetapkan sebagai mu ditambah 3 sigma. Kemudian LNTL berarti ini lower ya, lower natural toleration limit berarti ini mu dikurang 3 sigma. Nah, di sini terlihat ya, ke kanan ini plus 3 sigma, ke kiri ini min 3 sigma. Sehingga ini kalau kita lihat dari ujung ke ujung ini, berarti ini kan 6 sigma ya, atau 6 sigma ya. Dari yang paling ujung, LNTL, sampai paling atasnya UNTL. Di mana dalam proses ini biasanya dalam probability-nya bahwa dari rentang mu kurang 3 sigma sampai rentang mu tambah 3 sigma ini, probability nilai itu berada atau tercover dalam interval tersebut adalah 0,9973 atau kurang lebih 99,73% ya. Peluang bahwa nilai-nilai yang dihasilkan itu kan jatuh di antara batas natural toleration limit itu secara natural. Nah, kemudian di sisi lain ada yang namanya spesifikasi ya, spesifikasi limit. Artinya nilai inilah yang ditetapkan untuk menjadi standar ya atau spesifikasi yang kita harapkan. Nah, di situ kita mengenal namanya spesifikasi limit. Ada dua tentu saja, yaitu upper spesifikasi limit dan lower spesifikasi limit. Jadi misalnya suatu nilai tetapannya itu spesifikasi limitnya adalah 110 plus minus 2. Ya berarti di sini kita peroleh USL-nya 10 plus 2, 12. LSL-nya 10 kurang 2, 8. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan 6 sigma, di mana 6 sigma tadi kan diperoleh dari UNTL kurang LLTL ya.
Nah, pembagian ini berarti yang di atasnya berarti berdasarkan spesifikasi, yang di sini berasal dari natural secara alamiah ya. Jadi rasio CP atau proses capability ratio itu secara umum membandingkan ya antara spesifikasi yang ditetapkan dengan variansi natural yang terjadi secara alamiah gitu ya. Jadi itulah nilai CP. Jadi itu sebagai rasio ya atau perbandingan. Kemudian kalau misalnya sigmanya tidak diketahui secara populasi berarti kita dekati dengan sigma topi. Ini ya, berarti ini menjadi CP topi ya. Di mana sigma topinya yang ini ya. Sigma topi diestimasi dengan cara R bar dibagi dengan D2. Ini dari tabel ya, D2-nya. Tuh. Nah, ada tiga kemungkinan yang terjadi terkait dengan nilai CP ya. CP itu kan berkaitan dengan rasio ya. Jadi CP itu bisa besar dari satu, bisa satu, atau bisa kecil dari satu. Nah, yang pertama besar dari satu. Nah, berarti kan kalau besar dari satu, CP itu kan tadi berkaitan dengan nilai yang di atas adalah SL kurang LSL dibagi yang di bawahnya kan tadi URTL kurang LNTL. Nah, kalau dia itu besar dari satu, berarti kan yang lebih besar di atas ya, berarti kan USL kurang LSL-nya itu besar dari UNTL kurang LNTL. Nah, artinya berarti kan rentang yang diberikan oleh USL LSL ini kayak ini ya, ini jauh lebih lebar daripada rentang UNTL LNTL. Nah, berarti ini kan maksudnya berarti toleransi yang kita berikan jauh lebih luas atau yang kita toleransi itu jauh lebih luas daripada nilai yang kenyataan yang terjadi antara di natural present limit ini. Nah, ini rentangnya yang jauh lebih lebar. Akan tetapi, ini punya kelemahan. Kalau kita memberikan toleransi atau rentang yang terlalu lebar, kita menjadi sulit untuk mendeteksi kalau ini misalnya mu awal ya, ketetapan awal dengan sigma segini, kalau sudah terjadi pergeseran, misal yang gambar B ini, terjadi pergeseran mu ke mu 1, kan sudah bergeser nih ke kanan ya. Akan tetapi karena dia itu masih berada di rentang USL LSL, dia menjadi tidak terdeteksi. Artinya di sini masih dianggap tidak terjadi masalah. Padahal ini sebenarnya secara keakuratan sudah terjadi pergeseran. Atau di sisi lain ternyata sigmanya yang C ini ya sudah melebar gitu ya. Walaupun masih di dalam rentang USL LSL, tapi ini sudah menjadi indikasi masalah bahwa ini sudah terjadi pergeseran tingkat kepresisian. Sehingga tidak menjadi terlalu baik kalau kita memberikan uh, interval yang terlalu lebar
pada nilai USL LSL. Jadi itu maksud apa yang terjadi kalau seandainya CP-nya itu besar dari satu. Jadi bisa saja terlalu lebar, terlalu ditoleransi. Dan kalau seandainya CP-nya satu, nah berarti ini pas ya, seperti yang di kiri ya, artinya rentang UNTL LNTL-nya sama ya, sesuai ya dengan rentang yang ditetapkan USL LSL. Tetapi di sisi lain, CP1 memiliki kelemahan kalau ternyata misalnya sudah terjadi pergeseran dengan rank yang sama. Jadi misalnya awalnya tetapkan ya bahwa misalnya spesifikasinya itu adalah 10 plus minus 2 itu misalnya. Artinya di sini kita tahu bahwa USL-nya adalah 12, LSL-nya adalah 8. Tapi kalau ternyata di natural acceleration limitnya sudah bergeser menjadi misalnya UMTL-nya menjadi 10, LFTL-nya menjadi 6 gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya rentangnya sama ya, 12 kurang 8 per 10 kurang 6. 4 gitu. Nah, di sini tidak terdeteksi bahwa walaupun ranknya sama-sama 4, tetapi sebenarnya si mu ini sudah bergeser dari mu awal ya. Sehingga nanti di bagian kiri ini terlihat ada nilai-nilai yang sebenarnya sudah berada di luar limit specification limit yang di bawah. Walaupun memang rentang ini mesti tetap sama-sama 4 gitu ya. Nah, itu contoh kelemahan kalau CP-nya 1. Apalagi kalau seandainya CP-nya kecil dari 1. Nah, seperti ini. Ya, artinya di sini uh, rentang yang kita berikan di spesifikasi limit ternyata masih terlalu sempit, di mana ada nilai-nilai yang ternyata tidak tercover ya, atau tidak masuk, walaupun itu sebenarnya secara natural sudah terjadi gitu ya. Seperti ini ya, rentangnya cuma segini USL LSL-nya, tapi secara natural tulisan limitnya ternyata jauh lebih lebar ya. Jadi ada nilai yang berada di kanan USL, ada nilai yang di bawah LSL yang ternyata tidak tercover oleh rentang USL LSL ini. Nah, itu yang arti ya dari nilai masing-masing CP-CP itu. Nah, kemudian bentuk lain berarti kebalikan dari CP itu adalah P, untuk melihat ya sebenarnya berapa persentase yang tercover gitu ya di dalam spesifikasi limit. Berarti ini 1 per CP kali 100%. Nah, kemudian bagaimana kalau kita hanya melihat di satu sisi saja. Jadi misalnya batas kritisnya itu tidak harus selalu batas bawah dan batas atas ya. Boleh kalau misalnya kita hanya melihat di satu sisi, tergantung konteks mana yang menjadi kritikal. Jadi ini ada dua, yang di atas ini CPU, berarti ini CP yang upper gitu ya. CP yang upper berarti melihat spesifikasi dari batas atas. Berarti itu setengah ya yang ke atas. Berarti ini USL kurang mu dibagi 3 sigma. Di sisi lain juga ada CPL, berarti CP yang lower gitu ya. Berarti mu kurang LSL dibagi 3 sigma.
Nanti mu sama sigmanya seperti biasa ya jatuhnya seperti yang sebelumnya. Nah, ini biasanya nilai-nilai tetapan konstanta itu ya tergantung seberapa. Jadi kalau misalnya prosesnya itu existing proses, jadi kalau dia two side, tetapannya biasanya rasionya CQ-nya 1,3. Kalau new sampai nanti yang proses yang sangat kritikal dan memerlukan safety gitu ya, berarti itu 1,67. Jadi ini biasanya nilai-nilai yang menjadi acuan ya, berapa CP yang baik itu. Perbandingan antara tetapan spesifikasi limit dengan natural tolerance limitnya. Contohnya ini, menghitung kapabilitas proses gitu ya. Jadi di sini ada data, 100 data. Jadi yang harus kita lakukan dulu adalah mencari gitu ya, berapa nilai rata-rata expertnya, habis itu S, standar deviasi gitu ya, sehingga proses probability-nya bisa kita tetapkan yaitu X bar plus minus 3S ya. Jadi X bar-nya ini 26,06, S-nya 32. Jadi kurang lebih, karena berarti ini 264 plus minus 96. Kemudian misalnya kalau kita ingin mencari nilai power specification limit, berarti ini CPL ya, dengan tetapannya misalnya LSL-nya 200, berarti mu-nya tadi udah terdapatkan 264 dikurang 200 per 3 kali S. Sigma rupiah dari S 32. Berarti CPL-nya adalah 0,67. Berarti batas stress ratio di tingkat rendahnya adalah 0,67. Kemudian untuk mencari berapa peluang atau probability bahwa ada nilai-nilai yang berada di bawah rentang 200 psi atau di bawah LSL ini, berarti kita bisa asumsinya menggunakan pendekatan Z ya. Ya, jadi ini misalnya ya, kan sebarannya distribusinya seperti ini nih. Berarti kan nanti ada daerah yang berada di bawah LSL ya. Nah, berarti kita bisa dekati dengan distribusi Z. Berarti Z-nya itu berarti X kurang mu per sigma. X-nya berarti ini 200, mu-nya rata-rata 264, sigmanya 32, dapat minus 2. Nanti ini dilihat di ke tabel Z ya. Dapat nanti probability-nya adalah 0,0228 atau 2,28%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menetapkan LSL-nya 200, maka akan ada kurang lebih 2,28% atau 22.800 produk yang non-conforming ya, atau cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Dan untuk melihat ya mana yang lebih kritikal antara CPU dan CPL, kita bisa menentukan nilai CPK yang jadi mana yang lebih kecil. CPK itu dan rumus CPK, ya CPK itu minimasi dari CPU atau CPL. Contohnya, berarti kan tinggal kita lihat ya, bandingkan misalnya USL-nya 62, LSL-nya 38, mu-nya 53, sigma-nya 2. Nanti lihat mana yang lebih kecil. Di sini CPU-nya 1,5, CPL-nya 2,5. Ya berarti CPK-nya adalah yang lebih minimum berarti 1,5. Nah, ini contoh gambaran penerapan dari CP dan CPK. Jadi kalau CP dia hanya melihat ke tengah, kalau CPK dia melihat ke perbandingan ke kiri dan ke kanannya ya, seperti apa mana yang lebih kritikal. Contohnya seperti ini, kalau kita lihat di gambar ini bahwa CP-nya tetap ya dua ya, bahwa CP itu kan berkaitan dengan rentang antara USL LSL dengan UNTL LNTL. Tapi kalau CPK dia juga melihat bagaimana terhadap batas salah satu. Misalnya pada gambar A gini ya, bahwa nilainya ini kalau dia tepat berada di tengah, maka CPK-nya sama-sama 2 gitu ya. Tapi kalau kita lihat di gambar B, ketika dia sudah terjadi pergeseran ke kanan gitu, maka CP-nya itu akan mengalami pengurangan ya, karena dia itu akan mendekat selisihnya dengan batas USL-nya, berarti CPK-nya akan turun menjadi 1,5, walaupun memang rentang CP-nya tetap 2. Makin dekat 1, ini makin sudah berada di pas dengan CP berarti ini 0, karena ini kan nanti mu dikurang USL ya. Makin apalagi kalau dia makin jauh. Ini mu-nya sudah jauh lebih besar daripada USL. Makanya dengan adanya nilai CPK ini, kita juga bisa mendeteksi ya, seberapa sudah terjadi pergeseran dari nilai mu itu sebenarnya. Walaupun memang rentang antara USL dan LSL-nya terhadap UNTL, LNTL-nya ini masih konstan ya. Karena kan tadi kalau kita lihat, misalnya tadi berapa? 12 kurang 8 per 10 kurang 6 pun tidak terdeteksi dari CP. Karena masih tetap sama-sama 4 per 4. Atau bahkan udah jauh misalnya 5 ke 1 gitu kan. Masih tetap 4 per 4. Tapi tidak terlihat bahwa sudah terjadi pergeseran oleh CP. Nah, ini untuk menentukan ya rentang dari CP. Berarti ini bergantung pada nilai CP topi yang kita prediksi. Jadi USL kurang LSL per 6S ini berarti ini menggantikan nilai bisa dianggap sebagai CP topi, kemudian ini akar dari distribusi chi-square ya, 1 kurang 2 per 2 berarti tergantung dengan tingkat kepercayaan, dan berapa dividen-nya N-1 per N-1. Ini atas, ya jadi CP topi juga, akar ini.
Terus ini untuk CPK, interval kepercayaannya. Ini contohnya ya, jadi diketahui USL-nya 62, LS-nya 38, kemudian dilakukan sampling dengan jumlahnya itu N kecil 20, ditetapkan bahwa S-nya di 1,75 dapatnya. Nah, dari sini tentukan dengan tingkat kepercayaan 95% confident interval dari CP. Nah, berarti yang kita lakukan pertama adalah kita cari dulu berapa nilai CP-nya ya. CP berarti diperoleh dari USL dikurang LSL per 6 sigma dapat 2,29. Habis itu kita masukkan dengan tingkat kepercayaan 95%, maka confident interval atau interval kepercayaan dari CP adalah berarti CP topinya 2,29 dikali akar pi square. Nah, ini kan karena ini alfanya 0,05 berarti alfa per 2 berarti kan 0,025 ya. Jadi untuk alfa 1 kurang alfa per 2 dengan degree of freedom berarti ini 19 ya. N-1 berarti ini 2,29 akar 8,91 dari tabel per N-1 19. Yang di kanan 2,29 kali akar 32,85 per 19. Diperoleh bahwa confident interval CP-nya berada di antara bentang 1,57 sampai 3,01. Ya, ini yang untuk CP. Ini untuk CPK ya. Jadi ini berdasarkan, jadi kalau R-nya 20 berarti di graph freedom-nya kan N-1 terus 16. Alfanya tingkat kepercayaan 95%, berarti kan alfanya 0,05, alfa per 2 berarti ini 0,25.
CP dihitung dari SSL per 6S di CPK.